Oke, selamat berjumpa lagi di channel Trisna Sejati yang membahas tentang coding. Oke, kemarin kita membahas tentang membuat notifikasi secara manual ya. Nah, sekarang kita akan membuat notifikasi menggunakan Verbase, yaitu menggunakan salah satu fitur yang ada di Verbase, yaitu yang namanya Verbase Cloud Messaging. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita simak videonya. Oke, pertama-tama kita buka projectnya. Boleh pakai project yang kemarin, boleh juga kita bikin project baru ya, karena kita tidak akan menggunakan codingan-codingan yang kemarin. Jadi kalian boleh bikin baru, boleh juga melanjutkan yang kemarin. Dan pertama-tama juga buka browsernya, menuju console.verbase.google.com. Kita buka. Nah, setelah itu kita ada tombol di sini add project. Kita bisa add di sini nama aplikasinya apa, misalkan notification gitu aja. Nah, terus ininya boleh dibiarkan seperti ini, bisa juga dirubah ya, misalkan gini aja. Nah, gitu juga bisa. Kemudian klik continue. Nah, kemudian ini klik continue lagi. Nah, ini silahkan pilih akunnya yang mana. Misalkan akunnya kita bikin lagi akunnya, misalkan Trisnawan gitu. Kemudian kita pilih lokasi analitiknya ya. Ini kan banyak ya negara-negara. Kita pilih Indonesia. Nah, ini. Kemudian kita klik ini centang. Kemudian create project. Nah, saat ini kita menunggu beberapa menit ya, silahkan tunggu saja. Setelah seperti ini kita klik continue, maka akan diarahkan ke project yang kita buat. Ini adalah judul projectnya, notification yang tadi kita buat ya. Nah, setelah tampil halaman ini, kalian bisa klik ini Android, ini iOS, ini Android, ini web, ini Unity ya. Kita bisa bikin beberapa project. Di sini kita akan bikin Android. Kemudian masukkan ininya, package name-nya sesuai yang ada di aplikasi kita. Cara melihat package name bisa kita lihat di sini nih, com.trisnasejati.notification, atau bisa kalian juga lihat di Android Manifest. Nah, ini package name-nya. Bisa copy, kemudian kita bisa paste di sini. Nah, ini adalah nickname-nya, nama aplikasinya. Nah, ini adalah debug signing certificate. Nah, ini kan opsional ya, bisa diisi, bisa juga enggak. Oke. Kalau kita ingin ngisi, kita bisa mendapatkan ini dari sini. Klik ke Gradle, kemudian klik ininya, kemudian kita cari signing report, kemudian kita klik enter. Nah, kemudian akan muncul di bawah ini. Kita tunggu saja, ini loadingnya, kita tunggu. Nah, sudah selesai, kita perbesar. Nah, ini ada beberapa ya, ada banyak. Ada yang varian debug, release, dan debug unit test. Kita masukin yang debug juga boleh ya. Ini kan yang dibutuhkan SHA1 ya. SHA1-nya di sini. Boleh di copy, kemudian di paste ke sini. Seperti itu, kemudian register app. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk mendownload Google Service-nya. Klik aja di sini. Kemudian akan terdownload secara otomatis di bawah sini. Yang ini ya. Kemudian kita buka foldernya. Nah, yang ini ya, yang ini hapus saja. Nah, yang ini usahakan nama filenya gini ya. Nah gitu aja nama filenya, Google min service.json ya,
harus gitu. Kemudian bisa kalian copy ininya, filenya, boleh kalian copy, boleh kalian cut juga gak apa-apa. Kemudian buka Android Studio-nya lagi, close aja ini bisa di close. Nah, kemudian kita bisa klik Android di sini, kemudian kita klik project, buka projectnya, kemudian ada folder app, kita buka. Nah, di app ini kita klik kanan, kemudian klik paste di sini dan namai sesuai nama yang tadi ya, Google Main Service.json. Klik aja OK. Nah, kemudian filenya akan tersimpan di sini. Nah, setelah seperti ini, kita bisa kembalikan project ini ke Android lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita klik next di sini ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa kode yang harus dimasukkan. Nah, ini adalah di build Gradle ya. Build Gradle itu yang di sini. Sininya buka, ini close aja dulu ya. Nah, ininya buka nih, Gradle script. Nah, yang ini. Nah, yang ini yang project. Karena ini juga di project ya, disuruhnya. Kemudian ada codingan seperti ini, pastikan bahwa Google ini ada. Kita lihat bahwa nah ini kan sudah ada ini di dalam build script, di dalam repositories udah ada Google. Jadi lewat. Kemudian yang kedua adalah tambahkan line ini, class path ini ya, kita bisa klik copy aja di sini. Kemudian kembali ke Android Studio. Kemudian kita tinggal paste aja di sini. Seperti itu. Kita lihat lagi dan cek juga di all project ada repository Google atau enggak. Dan ternyata sudah ada ya. Oke, kita lanjut ke yang build Gradle app module. Berarti yang ini modul. Kemudian kita disuruh untuk menempatkan ini codingan ini, boleh kita copy seperti tadi ya, klik ini, kemudian kita tambahkan di bawah sini ya. Nah, setelah itu kita boleh juga ke bawah dependensi, kita tambahkan yang ini, kita copy, tambahkan di bawah dependensi. Nah, ini dependensi ya. Nah, di sini kalian boleh ditempatkan di mana saja, kita tempatkan di awal aja ya. Kemudian kita juga ada satu lagi, kita copy aja, kemudian tempatkan lagi di sini. Nah, setelah itu kita klik since now yang ada di sini. Oke. Setelah itu kita tunggu beberapa saat sampai loadingnya selesai. Setelah loadingnya selesai, kita bisa close aja ininya. Kemudian kita lanjut ke sini, ke konsol, kemudian klik next. Nah, setelah itu klik continue to console. Nah, ini adalah aplikasi yang kita buat, yang ini. Nah, ini adalah. Nah, oke, untuk membuat notifikasinya kita bisa klik ini, cloud messaging. Nah, ini adalah konfigurasinya. Nah, untuk pembuatannya kita bisa lihat di ini nih, di sini. Kemudian kita cari yang namanya cloud messaging. Kita cari. Nah, ini adalah cloud messaging. Klik aja di sini. Kemudian tampil seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah di sini ya kita tinggal sini aja, go to docs. Klik ini ya supaya sesuai dengan arahan-arahan dari Firebase-nya. Nah, di sini kan ada banyak nih ya. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur penelusuran untuk mencari Firebase notification dengan cara tulis FCM di sini.
kemudian klik enter. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kita pilih yang paling atas, Firebase Cloud Messaging. Nah, kemudian di sini ada dokumentasinya. Kemudian kita langsung saja ke kiri, terus ada Android, kita pilih Android. Nah, terus kita klik menyiapkan klien Android. Nah, kita scroll ke bawah. Oke, kita sudah melakukan ini. Scroll lagi ke bawah. Oke, kita download ini udah ya tadi. Ngecek ini juga udah. Nah, ini juga udah. Nah, yang belum yang ini nih. Kita tambahin ini, implementasi yang ini. Kan yang ini udah nih, BOM ya. Udah. Ini yang analitik udah. Ini yang belum berarti yang ini. Kita harus jeli. Kita copy dan paste di sini. Kemudian kita since lagi ya, since now. Tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai kita lanjut lagi, dan di sini nah, kalau di dokumentasinya kita harus menyediakan Firebase Messaging Service. Tapi ini di dokumentasinya membuat manifest dulu ya. Nah, kita ke bawah dulu aja, kita lewati dulu dan kita membuat ini dulu aja. File ini My Firebase Messaging Service. Kita coba buat, close aja dulu. Kemudian kita pilih Java, pilih ini package kita. Kemudian kita bisa pilih atau buat package baru lagi, misalkan Firebase aja ya. Nah, kemudian di package ini kita bisa klik kanan untuk menambahkan Java class. Kemudian kita bisa buat namanya ya, kita samakan aja namanya ya, My Firebase apa ya tadi, My Firebase Messaging Service. Sebenarnya ini namanya terserah kalian aja ya, tapi kita akan coba samakan aja. Kemudian klik enter, sampai sini klik OK. Nah, ini itu harus public ya, public class. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ke sini, kita buka repositorinya. Nah, ini kan ada ini nih. Nah, ini bisa diklik nih, ini bisa diklik untuk melihat codingan keseluruhannya. Boleh diklik. Nah, ini kan ada codingan keseluruhan ya, contohnya. Nah, kita boleh ikuti saja ini. Kita misalkan dari awal dulu aja ya. Dari awal, kita gak usah dari atas ya. Kita langsung saja ke sini, public class ininya sesuai dengan ini ya, public class. Kita samakan yang paling atas dulu, extend Firebase Messaging Service. Diusahakan untuk ketik ulang ya. Kalau di paste bisa sih di paste, cuma kalau di paste caranya ini di copy terus di paste. Nah, ininya merah. Kalau merah arahkan kursor di sini, kemudian ada import class. Nah, seperti itu. Kalau diketik caranya seperti ini, extend Firebase Messaging Service, tinggal klik. Nah, gak merah dulu. Kemudian kita buat juga ini, bisa di copy. Nah, ini adalah sebenarnya ini string ya, string untuk tag yang buat konsol. Ini ya, buat nampilkan di log chat. Kemudian ada juga yang namanya on message receiver, dan ada juga yang lain. Oke.
kita ikuti aja. Override public void on message receiver, bisa dikopas juga dan klik Alt Enter. Nah, seperti itu. Kemudian kita, nah ini ada coding-codingan ya, coding-coding contoh seperti ini ya. Nah, ini itu fungsinya untuk menerima data. Nah, jadi oke, kalau ada yang merah seperti ini, bisa diklik aja yang merahnya di awal kata, kemudian muncul seperti itu, biru yang ini muncul, kemudian klik Alt sama Enter. Nah, gitu, jadi gak merah lagi kan. Nah, kemudian ini kan kalau ini saya rasa sih gak perlu, kita hapus aja. Kemudian kita cari kode yang perlu aja ya. Nah, ini misalkan ini perlu nih. Nah, gitu. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, nyari kode yang kita butuhkan. Nah, ini adalah kode yang kita butuhkan. Boleh kita copy paste lagi. Kemudian ini juga kita butuh. Kemudian kalau ini sih enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Nah, ini kita butuh nih. Kita bisa kopas semuanya, bisa juga tulis ulang. Nah, kalau kalian pengen kopas biar cepat ya kopas aja, tempatkan di sini. Nah, tapi kan waduh merah nih, jangan khawatir. Kalau merah seperti ini, seperti tadi ya, kursor arahkan di paling awal, kemudian muncul biru seperti ini, kemudian klik Alt Enter. Yang lainnya juga sama. Nah, kalau ini kan main activity nih. Nah, bisa, nah ini activity yang ada. Ini kan kita punya main activity. Nah, kita tinggal tulis ulang aja. Main activity tuh gitu ya. Sama halnya dengan ini, klik Alt Enter. Terus ada R juga error. Di awal R-nya klik, kemudian muncul biru, Alt Enter. Kemudian kalau muncul otomatis gini, Alt Enter juga. Terus aja gini. Nah, kemudian ini juga. Nah, ini juga. Ini juga. Ini juga. Nah, ini juga lupa. Nah, oke, tinggal yang tersisa ini. Dan ini adalah channel bisa kita buat, bisa juga kita simpan di string ya. Ini kan contohnya, kalau yang dulu kan kita bisa buat seperti ini juga bisa lah. Seperti itu juga bisa. Atau juga kita bisa tempatkan di string ya. Res values string, misalkan bikin string dengan nama channel 1 ch1 namanya, misalkan kita panggil aja di sini channel 1 gitu juga bisa. Nah, ini adalah icon ya, icon kecil yang tampil di notifikasi. Kita bisa ngambil dari map aja, app launcher. Kemudian ini adalah judulnya, kita buat app name aja, ngambil dari sini nih app name. Nah, seperti itu. Ini bisa dipersingkat codingannya ya. Oke, seperti itu. Ini juga bisa. Oke, kita jelasin ya. Nah, ini yang ini kan belum ada yang manggil nih. Kita bisa panggil di atas. Nah, di sini kita bisa ambil send notification.
isinya remote message, get notification, get body, seperti itu. Nah, jadi kan selesai nih. Oke, jadi fungsinya apa? Kalau ini fungsinya itu untuk on message received. Jadi setiap pesan yang masuk, yang pertama dipanggil itu adalah yang ini dulu. Jadi kalau kita push pesan dari Firebase ya, nah yang pertama kali tampil itu yang ini, codingan ini yang pertama kali dieksekusi. Kemudian setelah itu kalau notifikasinya ada, datanya ada, oh maaf, ini harusnya di bawah sini ya. Nah ini harusnya seperti ini. Kalian boleh ikuti saja. Nah ini kalau misalkan notifikasinya berupa data, maka yang diaksesnya yang ini. Kalau notifikasinya berupa notifikasi biasa, yang diaksesnya yang ini. Terus akan memanggil send notification. Nah kalau ini fungsinya buat apa? Nah ini adalah fungsinya kalau di Firebase kan ada token ya. Nah ini kita nanti akan tampilkan tokennya di log chat. Kalau misalkan Firebase-nya membuat token baru, ini akan dipanggil dan kita akan melihat tokennya di log chat ini. Dan ini send notification itu fungsinya untuk menampilkan notifikasi, sama dengan coding yang kemarin yang ini. Nah sama kan ada ini ada intent tuh, sama ada pending, ada notification compat sampai notification manager notify. Nah akan sama. Ini fungsinya untuk menampilkan notifikasi ke atas. Oke. Nah kemudian kalau ini sudah selesai dibuat, kita langsung back dulu ya. Ini back dulu, kembali ke sini, ke atas lagi, kita balik lagi ke dokumentasi awal yang ini ya. Nah mengedit manifest aplikasi. Nah kemudian di sini kita harus menambahkan service di manifest kita, di close aja ini. Kemudian ada manifest, kita tempatkan service di mana ininya, kita tempatkan di sini, intinya di dalam aplikasi ya, boleh di atas, boleh di bawah. Oke. Kalau saya enaknya di bawah, misalkan service name. Nah ini arahkan ke file ini ya, ke file ini arahkan dengan menulis titik Firebase, yaitu ininya, package-nya, terus tulis nama filenya my Firebase messaging service, sesuai ya. Oke. Kemudian yang kedua exported false, kemudian tutup ya, kemudian tambahin ini. Nah kalau ini boleh di copy aja. Nah kenapa yang atas tidak di copy? Karena ini kan namanya beda nih, ini disimpannya di Java, kalau kita kan buatnya di folder Firebase. Nah oke, selanjutnya, nah ini kita bisa nambahin ini juga, tapi ini sifatnya opsional ya, boleh kita tidak buat juga boleh. Nah selanjutnya kita ke bawah, kita lihat. Nah ini adalah untuk mendapatkan token. Jadi misalkan kita misalkan di form login ya, kita bisa mengirim token ini ke server untuk fungsi-fungsi server ya tentunya. Misalkan gini deh, kita kan di main activity udah ada tombol nih, udah ada tombol ya.
button trigger kita ganti deh jadi token gitu ya, untuk memunculkan token. Kemudian nah ini button triggernya on click. Nah ininya kita ganti, kita hapus saja yang kemarin. Nah jadi seperti ini. Kalian boleh buat lagi aja karena ini kan kodenya sedikit. Kemudian kita munculkan nih tokennya. Caranya itu dengan memanggil codingan ini. Boleh kita copy, boleh juga kita tulis ulang. Kita copy saja supaya cepat. Nah, kemudian seperti biasa kalau ada merah di sini Alt Enter. Di sini Alt Enter. Alt Enter. Terus aja gitu ya. Oke, ini tagnya bisa kita isi aja FCM gitu. Nah gitu. Dan ini message-nya kita hapus aja, langsung aja ini tokennya masukin ke sini ya. Nah ini adalah untuk menampilkan tokennya di log chat di sini. Ini untuk menampilkan tokennya di TOAS ya, di tampilan aplikasi. Oke. Nah setelah itu kita coba lagi baca ya, baca. Ini udah kita buat baca ya. Kita harus rajin membaca gitu supaya kita benar-benar siap. Kita baca. Nah ini kan sudah nih. Nah kemudian setelah menyiapkan klien Android, kita boleh juga baca-baca mengirim pesan uji coba. Nah kalian baca saja ya. Ini caranya gini ya. Ini kan udah dibuat tadi ya, di dokumentasinya diulang lagi sama Google-nya. Ini udah ini udah juga. Oke. Mengirim pesan ke beberapa perangkat, kita buka. Nah kita disuruh ini lagi ya, padahal udah ya. Ini udah lagi, udah ya. Ini adalah mengirim. Udah. Nah ini cara mengirimnya, namun di sini kan agak kurang ini ya, kurang lengkap. Oke. Nah setelah itu kita kalian boleh baca-baca ini aja ya biar ngerti. Nah tapi kita kan sampai sini saja sudah cukup ya menurut saya. Kita bisa cek Firebase message-nya dengan cara tes aja gitu, tampilkan di sini. Kita ada ini Android Virtual Device. Kita akan cek aplikasinya ke sini. Nah, kalau ininya kan tadi habis melihat signing report. Nah, sebelum klik ini run, kita kembalikan dulu ke app. Setelah itu kita pilih emulatornya yang mana, baru klik run. Nah, aplikasinya sudah mulai muncul. Ini adalah aplikasi yang ada notifikasinya dan sesuai janji kita ya. Tadi kan kita di sini membahas. Nah, ini kalau tokennya kalau Firebase membuat token nanti akan tampil di logd. Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan di log chat karena ini aplikasinya sudah terbuka. Belum diklik apa-apa, kita buktikan di log chat apakah ini benar-benar terpanggil. Ininya ada di D ya, D itu namanya debug.
Kemudian tagnya itu namanya ini my Firebase service, bisa dimasukkan ke sini. Nah, kan ini kan represent token. Nah, ini muncul di sini, dan ini adalah token Firebase-nya. Dan seperti yang kita bahas tadi di main activity, kita buat tombol yang bisa untuk memunculkan token ya. Logd juga ininya VCM. Kita kopas di sini VCM gitu. Kemudian kita coba klik tokennya di sini ya. Kemudian kita klik, maka tokennya akan tampil di sini dan juga akan tampil di log chat. Nah, seperti itu. Kemudian cara tes notifikasinya dari mana ini? Nah, cara notifikasinya itu dari boleh kalian coba dari sini ya. Ini cloud messaging, send your first message. Kita misalkan buat titlenya notification gitu kan, teksnya halo, kemudian ininya lewat aja, optional ini kan, next gitu kan. Nah, kemudian pilih appnya yang mana, yang ini, yang Komtrisna Sejati notification. Kemudian klik next, now sekarang ya, ini harus sekarang. Next lagi, kemudian next lagi, soundnya enable supaya ada notifikasi tring tung gitunya gitu. Kemudian ini untuk data boleh kita kosongkan. Nah, setelah itu kita klik review dan klik publish. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita tunggu akan diarahkan ke sini, dan notifikasi ini akan muncul di sini. Kita lihat tadi sudah muncul ya. Nah, itu kan notification halo gitu. Tadi kan ada notifikasi. Nah, ini ya, yang ini sudah muncul. Kita bisa close. Kalau kita ditutup aplikasinya gimana? Masih muncul. Kita coba tutup. Gimana ya, biar kelihatan gini deh. Nah, ininya dibuka terus. Nah, seperti ini aja ya. Nah, kita buat lagi new notification. Kita coba notification. Hai guys, ini Trisna Sejati. Next, pilih targetnya ke aplikasi kita. Next, ini pilih no. Next lagi. Kemudian ini soundnya enable. Kemudian di klik review, publish. Kemudian tunggu beberapa saat. Nah, itu notifikasinya sudah tampil kan? Seperti apa yang kita tulis nih. Hai guys, ini Trisna Sejati. Ini juga sama kontennya. Hai guys, ini Trisna Sejati. Ya, yang ini. Seperti itu. Boleh kita klik, dan kalau kita klik muncul aplikasi yang tadi ya. Nah, itu cara yang pertama. Yang pertama ini mudah banget caranya, yaitu dari Firebase ya. Akan muncul notifikasi di handphone. Nah, kalau kita menggunakan cara dari URL, bisa kita misalkan kita punya ini nih, Postman. Kita buka Postman. Nah, ini adalah berfungsi untuk kita mengirim notifikasi dari server nih, mengirim notifikasi secara terprogram. Misalkan setiap user daftar ada notifikasi, setiap user melakukan aktivitas apa-apa ada notifikasinya gitu. Ini bisa diprogram lewat fungsi ini. Tapi kita coba dulu di Postman ya. Kita untuk memprogram dari server, kita buat videonya terpisah. Kita buat dari Postman dulu aja. Kemudian saya
punya ini yang sudah jadi ya. Kita buka aja, lupa di mana, di sini kalau nggak salah. Oh bukan, mana ya? Di sini deh kayaknya. Nah ini kita duplikat aja ya. Testing, kita namai testing SCM. Nah, itu cara mengirim notifikasi ke sini lewat server luar, misalkan lewat Postman, itu ngirimnya ke sini berupa post ya, datanya berupa post. Kemudian URL-nya ini fcm.googleapis.com/fcm/send. Kemudian kita isi ininya nih, headernya diisi dengan key. Terus key ini dapatnya dari mana sih? Key ini dapatnya itu dari sini nih. Kita lihat ya, kita ke atas, kemudian ada ini tombol ini, kemudian kita lihat project setting. Nah, project setting ya, kemudian klik cloud messaging. Nah, key-nya ini diisi dengan ini nih, dengan kode ini, server key. Kita bisa di copy saja ininya, kemudian kita paste ke ini Postman. Nah, seperti itu. Kemudian bisa enter aja gitu, udah terisi ya ini. Kemudian kita tambahkan juga konten tipenya application JSON. Ini authorize-nya ya, seperti ini. Harus ada key-nya ya, awas. Ini biasanya lupa menambahkan kata key. Harus ada key-nya. Key sama dengan ini tadi yang di sini, dan ini beda-beda ya. Setiap project beda-beda. Kemudian kita isi bodinya. Nah, bodinya itu kita bisa isi di raw, jangan di form data atau XWW ya. Harus di raw. Terus kita buat kode JSON ya, yang di dalamnya ada to notification. To ini ya, to ini diganti dengan ini, dengan ini token yang ada di sini. Nah, ini kan ada token nih, dan akan muncul juga di lognya. Nah, ini di copy. Nah, kalau ada server, kode ini dikirim ke server. Tapi karena kita belum bikin server, kita copy manual di sini ya. Sudah tadi ya di copy ya. Copy dulu deh. Kita masukin aja di sini to-nya. Dan ini tiap HP beda-beda. Kode ini tiap HP itu beda-beda. Bisa jadi misalkan aplikasi ini diinstal di 2 HP. Nah, 2 HP itu kodenya beda-beda. Misalkan kita buat title-nya notification kayak tadi ya. Nah, bodinya udahlah ini aja ya. Hello good night aja deh. Udah. Nah, kita coba tampilkan lagi di sini ya. Nah, supaya kelihatan. Nah, oke, setelah selesai ya. Tadi perhatikan ini post, terus URL-nya seperti ini, headernya authorize, key sama dengan server key, kemudian konten tipenya, bodinya raw, kemudian isinya seperti ini, ada title, body, content available, dan priority. Kemudian kita bisa klik send. Nah, notifikasinya kan keluar tuh. Notification hello good night ya. Seperti itu. Dan ini kode ini ya, kode yang di Postman ini kita bisa tempatkan kode ini di server, misalkan di hosting kita, di hosting aplikasi atau di mana saja dengan cara buka ini kode.
Nah, ini ada kodenya nih, banyak nih. Kalau pakai HTTP kodenya seperti ini, kalau pakai curl kodenya seperti ini, CURL ya itu. Kalau pakai PHP juga ada, PHP mana ya? Nah, ini ada PHP CURL. Nah, kita tinggal kopas aja ini PHP ini ke hosting kita. Nah, tapi kita akan bahas di video selanjutnya ya, supaya lebih mendalam informasi dan pembelajarannya. Oke. Nah, pembelajaran kali ini sampai sini aja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau masih bingung silahkan kalian berkomentar ya. Nanti saya akan membalas komentar kalian, atau saya juga akan jika kalian punya error ya, saya akan membalas, akan melihat error itu ya. Silahkan kirim aja screenshot errornya ke Instagram kita ya, Instagram trisna.sejati ya. Oke. Nah, seperti itu cara membuat notifikasi menggunakan fitur Firebase Cloud Messaging. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.